Dan setelah itu uang dikembalikan tapi cuman setengahnya. Nah, dan saya nggak ngerti juga TikTok ini ya, kenapa bisa gitu ya kita bayarnya sekitar 300-an lebih tapi dikembaliinnya cuman setengahnya. Itu nggak ngerti saya cara penipuan sekarang. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Odo.tv. Kali ini kita akan membahas soal penipuan lagi ya. Dan sekarang ini adalah penipuan di TikTok ya, TikTok Shop. Ini dia agak agak lumayan sih dia ya, agak agak panjang kita akan ceritain, tapi akan saya ceritain dari awal. Oke, ini penipuannya ini kayaknya kita walaupun kita pinter, kita akan kena. Ada antara kita bisa kena 2 kali lipat atau kita nggak kena sama sekali gitu ya. Kalau misalkan kena juga ya, kena bisanya 2 kali lipat. Kalau kita nggak kena misalkan, kita masih kenanya di setengahnya, setengah harganya. Jadi kita nggak mungkin bisa lewat dari penipuan ini. Oke, kita mulai dulu ya. Oke, kita awali dengan cerita ya. Pertama-tama adalah istri saya pengen membeli suatu minuman gitu ya. Minuman yang katanya itu bisa untuk melangsingkan. Namanya adalah Plim Tea ya, yang buat belum tahu barangnya itu seperti apa ya, seperti ini ya. Kita lihatin dulu paketnya. Ya ini. Namanya dia Plim Tea. Jadi dia Plim Tea ini bentuknya saset ya, dan istri saya juga sengaja ya. Jadi sengaja untuk beli ini karena di TikTok ini adalah yang paling murah ya, paling murah. Jadi dia beli di TikTok. Dan kesalahan pertama, ya oke, kesalahan pertama adalah istri saya membeli di TikTok yang belum ibaratnya tuh belum jualannya belum terlalu mahal, terlalu banyak beli gitu, yang ibaratnya kalau di istilah Shopee itu belum star seller lah. Jadi ibaratnya baru penjual, belum ada review-reviewnya, dibeli hanya karena murah. Itu kesalahan pertama ya, kita catat dulu, karena murah. Oke, setelah itu pesanlah istri saya itu ya, beli 2 ya, karena satu, kita lihat dulu ya, di sini ada kertasnya ya. Karena lagi itu jumlahnya itu sekitar berapa gitu ya, jadi dia di sini beli 2, jadi 2 itu ya, 2 paket gitu ya, 2 paket. Jadi 2 paket itu berarti artinya 2 seperti ini nih, ini satu paket. Jadi kalau 2 berarti ada 2 seperti ini. Nah jadi harganya 2 paket itu adalah 354.400 ya, sekitar gitu. Dan istri saya ada dia memilih sistem COD ya, jadi barang baru sampai baru bayar. Oke, dan setelah itu barang tidak langsung dikirim, tapi nunggu ya, katanya kayaknya harus lebih dari seminggu gitu ya, nggak dikirim-kirim juga. Suatu ketika datanglah paket. Nah di sini kita sudah mulai penipuannya ya, yang datang paketnya itu bukan satu tapi 2 paket, tapi misah, jadi kayak misalkan di sini ada paket 1, paket 2. Jadi yang satu paket kecil, yang paket 2 nih itu agak besar. Nah jadi di sini sudah ada mulai agak penipuannya, karena satu paketnya ini kan dibilang di sini 354.000 ya, satu paketnya 354.000. Paket yang kedua 354.000 juga. Berarti kalau di total 700 ribuan lebih kalau 2 paket ini kan. Nah, cuman istri saya waktu itu ya bingung dia, kok ini ada 2 paket berbeda dan jumlahnya 700. Harusnya kalau memang 2 paket ya jumlahnya 300 sekian kan. Nah itu malah 700, di sini bayar, di situ bayar. Nah karena ada 2 paket yang berbeda, ada ukuran kecil dan ukuran besar. Nah kalau psikologi orang saat melihat ada 2 paket berbeda, ada yang besar dan kecil, orang pasti akan memilih yang besar dong, karena
nggak mungkin dong dua paket barangnya sekecil kayak gini, dua paket itu nggak mungkin, dan itu agak enteng, nggak mungkin kan. Tapi istri saya untuk meyakinkan kurir dan cerita bahwa saya ini cuma mesennya satu paket loh, nggak mungkin ini dua. Kalau misalkan dua paket dipisah kayak gini, harusnya bayarnya tetap 300 sekian. Kenapa ini 700 bayarnya? Kata istri saya nggak mau bayar kalau mau dua-duanya. Kalau satu saya mau. Nah, dan ini waktu itu kurirnya lumayan cerdas. Jadi dia bilang gini, paket satu ini mbak, katanya, ini nomor mbak asli. Dia begitu dihubungin, terhubung ke nomor mbak. Tapi kalau yang paket yang satu ini yang besar, nomor tujuannya itu bukan nomor mbak, tapi nggak tahu nomor yang lain, di telepon nggak bisa dihubungin gitu ya, ke yang lain nggak bisa dihubungin. Saya sih rekomendasiin kalau mbak mau mau membayari paket ini, bayarinlah yang kecil ini. Nah, bayarinlah sama istri saya 300 sekian itu. Nah, tapi di sini kecurigaan kedua adalah beratnya. Satu paket plimti itu ya, satu paket plimti beratnya itu sekitar 200-an lebih. Jadi kalau dia dua paket harusnya 400 gram. Tapi di sini di keterangan di bungkus paket ini hanya beratnya sekitar, mana ya, saya lihat dulu beratnya. Jadi kita lihat. Oke, di sini. Dan beratnya ini sendiri, saya kan ada timbangan yang bentuk digital ya, yang graman seperti timbangan dapur. Saya timbang berat ini ya. Jadi nggak ada tulisannya di sini sih. Saya timbang beratnya itu kurang dari 200 gram. Jadi sebelum dibuka, kami itu sudah ragu, nggak mungkin dong, karena satu paket itu aja 200 sekian gram. Sementara kalau dua paket harusnya itu 400 gram. Kenapa ini malah isinya kurang dari 200 gram? Ini pasti penipuan. Tapi kan kita sudah bayar tuh kan, sudah bayar paketnya. Jadi gimana ya caranya nih ya? Kalau kita buka di sini nggak ada saksi. Jadi setelah itu saya dan istri pergi ke kantor kurir ya. Setelah kami sampai ke kantor kurir ya, saya boleh sebut ya, kurirnya itu kalau nggak salah kemarin tuh JNT, kayak JNT. Di sini ada nggak ya JNT apa bahasa? Iya kayaknya ya, JNT Express. Oke. Setelah itu kami jelaskanlah di kantor JNT bahwa ini kayaknya penipuan, cuman begini-begini. Cuman kalau kata JNT, ya mereka masuk akal lah kan, karena saya jelaskan untuk beratnya, berat barangnya gini begini-begini. Nggak mungkin dong ini, mumpung paketnya masih belum dibuka. Saya bilang bahwa ini bisa minta dong dikembaliin. Cuman disitulah kurirnya itu sudah merubah statusnya itu dari dikirim jadi sudah diterima, jadi sudah tidak bisa lagi. Dan di situ disaksikan dari orang JNT sendiri ya, bahwa kita ngebukanya itu ya, paketnya kita buka langsung seperti apa isinya, dan kita lihat ya videonya. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Oke, kita langsung saja lihat videonya ya di samping sini ya. Saya lihatin juga. Oke. Nah, di sini saya buka videonya di atas printer di kantor JNT sendiri ya. Saya lihat. Dan ini juga yang videoin ya kurir JNT-nya sendiri ya. Jadi langsung saya videoin ya, sedang videoin ya. Dan saya minta tolong sih karena saya nggak ngerti di TikTok itu. Jadi di TikTok itu sendiri kan saya nggak ngerti itu gimana caranya. Karena kalau Shopee saya ngerti cara untuk mengembalikannya, dan saya nggak ngerti dan minta diajarin sama yang punya ya kantornya lah. Dan katanya ya kita lihat aja dulu, katanya dibuka sebelum seujon katanya. Dan di sini saya coba ya membuka, di sini sudah membuka kardusnya sendiri ya. Lihat. Nah,
Pas lagi dibuka kardusnya ini, ya bisa dilihat ya. Begitu dibuka, apa ternyata teman-teman isinya? Ya, dia adalah sabun ekonomi 300.000. Sabun ekonomi. Setelah itu ya, dibantulah dengan JNT-nya itu ya, kita kayaknya kita bisa klaim katanya ini kalau dari aplikasi TikTok. Tapi kalau misalkan kita belinya di Facebook mungkin nggak bisa katanya. Tapi kalau di TikTok insya Allah kita bantu adanya. Dan ini sulitnya adalah saat di TikTok ya, ternyata nggak ngerti, cuman untuk ngurusin kayak gitu lebih dari 1 minggu kita ngurusin. Untuk ngurusin itu kita harus buat buktinya lah dan bagaimana gitu ya, kita ceritakan dari awal. Kami mengajukan ya, untuk mengajukan sendiri itu syaratnya banyak sekali ya. Jadi syaratnya banyak karena katanya kita harus mengupload video unboxing. Nah, video unboxing dan katanya juga screenshotan saat kita chat dengan kurir atau penjual, itu juga sudah tahu juga. Dan kita harus melihatkan foto apa namanya tuh, foto yang dijualnya tuh barangnya sendiri ya, foto yang di barangnya juga itu juga termasuk ya. Dan kesalahan kita dulu kemarin itu adalah yang agak lama membuat itu 1 minggu ya. Kita pas lagi video itu tidak video dari awal, harusnya dia dari resinya ini. Jadi dia kalau video, jadi misalkan ini paketnya ya, di video dulu resinya gini langsung dari jauh. Jadi jangan video dari jauh resinya kelihatan, karena itu menjadi bahan dasarnya sendiri sih. Jadi ibaratnya yang TikToknya jadi ragu gitu, apakah kita yang menipu atau penjual yang menipu gitu kan. Itu kesalahan pertamanya juga ya. Dan setelah saya coba ajukan ya, dia penampilannya itu seperti ini ya. Kurang jelas, saya taruh di samping sini saja ya. Jadi saya lihat di ini waktunya 2 hari ya, karena 1 hari 10 jaman gitu ya untuk lebih untuk prosesnya TikTok mau kualifikasinya gimana. Dan waktu itu dan udah dikasih bukti dan segala macam, ternyata penjualnya tuh nolak untuk ngirim yang asli. Jadi mereka itu nolak kalau mau minta ngirim, dan mereka nggak mau terima kalau misalkan itu videonya udah asli, nggak mau terima. Jadi nah dari itu gagallah permintaan kami yang pertama. Katanya penjual itu menolak untuk mengirim barangnya asli. Setelah 24 jam kami disuruh lagi untuk membalas lagi ya. Jadi katanya disuruhnya pertama adalah foto kemasan luar lah, terus foto atau video saat paket diterima, tangkapan layar penjual, layar riwayat percakapan dengan penjual atau kurir, terus detail pesanan, lihat detail sengketa, dan bla 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 bla. Setelah dikirim, apa yang terjadi? Menunggu lagi kalau nggak salah itu berapa hari gitu. Di situ kasusnya beda lagi dia. Jadi tampilannya seperti ini, bisa dilihat. Nggak kelihatan ya. Oke, saya lihat lagi di samping sini, saya taruh sini. Dia ditulisannya ditinjau TikTok. Pertama kan dia ditolak sama penjual itu nggak mau ngaku. Dia bilang katanya saya ini udah ngirim juga gitu, mungkin kayak gitu juga ke TikTok, dan ditinjau oleh TikTok. Dan TikTok juga kan udah bilang katanya diperlukan bukti dan lebih lanjut. Jadi kayaknya nggak pahamnya tuh di situ sih. Jadi TikTok itu malah meragukan kami gitu kan. Padahal saya udah videoin, tapi katanya TikTok itu penjelasannya adalah videonya kurang jelas karena videonya tuh kita langsung dari jauh. Kenapa nggak dari paketnya awal? Harusnya kan paket awalnya tuh direkam dari resinya baru ngejauh. Itu kan kita ngerekam dari jauh. Jadi TikTok malah meragukan kita. Dan setelah meragukan, TikTok itu ya meragukan lagi, dan pertamanya TikTok itu seperti menolak ke kita gitu kan, menolak ke kita karena katanya kurang bukti videonya dan sebagaimana lainnya. Dan saya banding sekali lagi,
Dan saya jelaskan, saya liatin videonya lagi, dan pas lagi yang banding yang kedua itu di ACC sama TikTok. Yang kedua itu ya udah katanya nggak apa-apa untuk dikembalikan. Tapi yang anehnya di situ TikTok ini kayak memberi peluang ke penjual gitu, penjual untuk ini balikin, bisa di ACC enggak gitu, kayaknya kayak penjual itu ngasih setuju atau tidak untuk membalikan uang gitu kan. Pas lagi dibuka, penjual menolak, katanya tulisannya penjual menolak. Ya saya banding lagi dong, kok ini kok menolak gitu kan, ini gimana kan. Saya kasih penjelasan lagi di TikToknya kemarin tuh, kok bisa gitu kan. Alasannya si penjual, kami akan mengirimkannya barangnya lagi katanya kan. Nah, yang mereka foto itu ini. Nah, dia bilang katanya ini paketnya nih mau dikirim, mau dipakai. Tapi setelah saya periksa paket ini, ternyata dia kayak ngambil di review orang lain gitu ya, dari Google apa di mana gitu. Tapi bukan dia, hasil foto dia ngambil, dia nyomot gitu terus dikirim, ini lagi ngirim. Ternyata itu penipuan sih, penipuan. Dan kami nggak mau percaya itu, kami meminta uang dikembalikan ya. Dan alhamdulillah TikTok meng-ACC, katanya berubahlah statusnya di sini menjadi, kita lihat dulu. Nah, di sini adalah dia tidak bisa mengembalikan dana, jadi dia tulisannya change refund method di samping sini, saya lihatin tulisannya. Jadi change refund method itu, pertama saya kan selagi pengajuan pertama saya sebutin kalau uangnya itu minta dikembalikan ke si bank saya, dan mereka minta untuk jangan di si bank, katanya saya tidak bisa gitu kalau dikirim ke si bank. Dan mereka minta nomor dana kita atau OPPO, dan saya milih waktu itu ya udah Dana aja lah untuk membalikannya, OPPO. Nah, Dana. Dan langsung lagi itu tuh, begitu kita klik nomor dana kita masukin sandi, langsung masuk uangnya. Tapi tidak 300, dia sejumlah kayaknya 180, masalah 180 plus 990. Nanti kita lihat dulu ya di Dana dia tampilannya seperti apa. Oke, jadi untuk penampilannya sendiri adalah seperti ini ya. Oh, tidak kelihatan. Oke, saya lihatin di sini samping ini. Jadi dia di situ tulisannya isi saldo, dan ada label TikToknya. Yang kembali adalah 188.943 yang kembali. Jadi setengahnya tidak dikembalikan seharga 300 berapa tadi itu 354.000. Di sini adalah keanehannya ya. Kalau di TikToknya di situ tertulis hanya satu paket tertulisnya. Tapi pas lagi kita menerima dari si penjual itu seharga di sini seharganya 354.400 seharganya. Nah, itu artinya di sini sudah jelas ya 354.000, tapi di TikToknya cuma 188.000. Jadi walaupun kita bisa mengurusnya, uangnya tidak akan kembali utuh, hanya setengahnya. Dan saya sih nggak mau untuk merahasiakan ya. Saya lihatin aja di sini. Di sini adalah tokohnya ya, Miracle Skin. Bisa dilihat Miracle Skin, dan ada nomornya juga. Ya, Miracle Skin, dia itu adalah penipuan ya. Dan itu dia jadi lagi penipuannya adalah caranya mengirim 2 paket sekaligus. Dan itu sudah selesai ya. Jadi yang kembalinya hanya sekitar 180 ribuan, dan kita walaupun sudah bisa membalikan uangnya hanya setengahnya. Jadi adalah modus terbarunya TikTok ini yang menjual di TikTok. Modusnya adalah pertama, dia mengirimkan 2 paket yang berbeda, yang besar dan kecil. Harganya pun lebih besar. Jadi kita biasanya psikologi orang saat melihat ada paket yang datang besar dan kecil, orang akan mengambil yang besar. Tapi kalau kita sudah misalkan kita ngambil yang besar, maka outlah sudah, karena itu kita membayari paket yang bukan paket TikTok. Tapi kalau yang kecil itu paket TikTok.
jadi kita bisa memprosesnya. Sementara yang besar ini bukan pakai TikTok. Kalau yang kecil gimana cara membedakannya? Ada nomor resi, karena kita tahu kalau di TikTok itu kan biasanya kelihatan ya tuh nomor resinya kan, kita samakan di TikToknya mana yang nomor resi aslinya. Jadi kalau kita misalkan bayar yang besar dan resinya itu bukan resi yang di TikTok, itu kita akan ditipu namanya, ditipu. Jadi begitu kita sudah bayar yang besar misalkan, ini salah nih, ya kita nggak bisa untuk minta kembaliin gitu sama yang penjual, nggak bisa, dia sudah jual. Terus kita akan penasaran lagi kan, oh mungkin yang kecil yang asli ini, kita beli lagi, kita bayarin lagi, kita habislah 700.000, dan itulah modus pertamanya. Dan ini juga walaupun kita kejadiannya kayak saya nih ya, kejadian kayak saya udah misalkan udah dibayarin nih, udah dibayarin satu gitu, cuma satu, tapi tetap rugi. Kenapa? Yang datangnya tuh 350-an, tapi di situnya cuma dihitungnya satu, artinya tetap aja setengahnya masih kena tipu. Jadi kalau menurut saya sih, untuk beli-beli di TikTok ini, saya lihat proses untuk apa, pengembalian dananya aja sampai seminggu kayaknya. Kalau sekarang no recommend sih kalau buat beli di TikTok sih kalau saya. Ya mungkin ada juga sih yang jual-jual apa yang jujur gitu kan, banyak yang jual jujur. Tapi kalau misalkan kalian mau beli yang udah kayak yang udah laku keras gitu kan, ribuan yang belinya, kalau kalian mau beli ya monggo. Saya cuman kembali tips yang awal sih, saya bilang tips yang dari awal kan saya bilang bahwa kalau membeli ibaratnya barang-barang online di TikTok itu usahakan jangan yang sepi pembelinya, sepi pembeli misalkan, atau nggak pernah, oh apa betul nggak pernah live tiba-tiba kita beli, nggak usah, kita lihat dulu review-reviewnya, jadi jangan gerasa kerusuk untuk beli sih gitu. Dan itu juga kalau misalkan timbangan itu penting juga ya, timbangan itu dah, itu juga mendukung, karena kita tuh langsung ragu, karena saya ngerasa berat timbangan ini enteng bener loh, dan ini bener nih isinya nih sabun lah, sabun masih ada yang saya simpan, dan ini juga masih saya simpan juga kertasnya ya, COD dari Miracle Skin. Oke, nih Miracle Skin. Nah, bisa dilihat kan, pokoknya kalau Miracle Skin, jadi saya nggak mau titip, mau misalkan mau oh disensor aja lah yang penipuannya, enggak, karena memang ini saya jujur dan benar, dan saya ada videonya untuk unboxingnya, dan saya cuman ngasih tahu ke teman-teman agar tidak tertipu lagi dengan modus yang sama. Karena kalau kita ngeliat misalkan konten-konten TikTok yang lain tuh, TikTok yang lain kan bilang, oh ya ini kalau statusnya belum dikirim terus ada paket yang datang, jangan diterima, kan ada yang kayak gitu kan, statusnya belum dikirim tapi ada paket yang datang, langsung dibayarin. Jangan, kalau punya saya ini bukan statusnya dikirim, malah yang datangnya dua paket yang misah, yang satu 350-an, 300-an juga, jadi kalau di total duanya 700, itu modus baru tuh. Oke, kayaknya udah lama bener saya ngobrol sini, dan cuman itu saja ya, semoga kita nggak tertipu teman-teman, dan sampai jumpa minggu depan, bye.